Halo semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan membuat video presentasi dengan judul materinya penentuan harga jual. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yusufina Beku, saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi kami secara terperinci dan secara detail. Penetapan harga jual. Keputusan penentuan harga jual sangat penting dalam perusahaan. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kotler dan Keller menyatakan bahwa harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Sedangkan Mulyadi menyatakan bahwa pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. B. Tujuan penetapan harga jual. Kotler dan Keller menyatakan bahwa tujuan penetapan harga yaitu yang pertama, kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat, dan perubahan keinginan konsumen. Untuk menjaga agar pabrik tetap beroperasi dan persediaan dapat terus berputar, mereka sering melakukan penurunan harga. Laba kurang penting dibandingkan kelangsungan hidup. Yang kedua, laba sekarang maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan labanya sekarang. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubungan sebagai alternatif harga dan memiliki harga yang akan menghasilkan laba, arus kas, atau pengembalian investasi yang maksimum. Yang ketiga, pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dan penjualan. Maksimalisasi pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. Banyak manajer percaya bahwa maksimalisasi pendapatan akan menghasilkan maksimalisasi laba jangka panjang. Pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan menetapkan harga terendah dengan mengasumsikan bahwa pasar sensitif terhadap harga. Yang kelima, skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian tinggi, sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar. Harga yang tinggi dan tidak menarik lebih banyak pesaing. Harga tinggi menyatakan citra produk superior. Yang keenam, kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produk di pasar, dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mutu dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviani Fernanda Saingula. Saya pemateri 2 akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Kotler dan Keller 2009, keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga meliputi yang pertama, tujuan perusahaan, yang kedua, strategi bauran pemasaran, yang ketiga, biaya, yang keempat, pertimbangan organisasi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal.
Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi yang pertama, harga pasar dan permintaan, yang kedua, biaya, harga, dan penawaran pesaing, yang ketiga, keadaan perekonomian. Baik, perkenalkan nama saya Mariana Vitalia Leko. Saya dari kelas A D4 Akuntansi Sektor Publik. Saya sebagai pemateri 3. Metode penetapan harga. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Metode penentuan harga jual berdasarkan biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cost plus pricing method. Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Yang kedua, markup pricing method. Markup pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menentukan markup yang diinginkan pada harga beli persatuan. Yang ketiga, penetapan harga BEP atau break-even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jual total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerima keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi baik, perkenalkan nama saya Maria Sanadue. Saya sebagai pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahap di mana perusahaan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi 2, yaitu produk baru dan produk yang belum memiliki konsumen tetap atau produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Yang pertama, untuk produk baru. Untuk produk baru, terdapat 2 alternatif strategi penetapan harga. Yang pertama, harga mengapung. Mematok harga tinggi pada produk yang dihasilkan diharapkan dapat menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum, atau perusahaan memberi keyakinan dengan harga mahal produk perusahaan berkualitas. Yang kedua, harga penetrasi. Mematok harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Strategi ini ditetapkan pada perusahaan yang menjual barang dan jasa yang tidak mempunyai nilai simbolis tinggi. Yang berikut, produk yang telah beredar. Tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan berikut setelah perkenalan, yakni yang pertama, tahap pertumbuhan. Penjualan produk meningkat terus dari waktu ke waktu, selain itu pesaing mulai muncul. Strategi pada masa tumbuhnya perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan harga produk sesuai pasar. Yang kedua, tahap kematangan. Pada tahap ini perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing. Yang ketiga, tahap penurunan. Tahap ini merupakan tahap di mana permintaan konsumen menurun terus-menerus. Strategi yang ditetapkan perusahaan pada tahap ini sebaiknya mendiskon produk dan mempertahankan harga produk. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to